Baiklah Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Dani. Kali ini saya akan coba menyampaikan tutorial untuk melakukan update data tenaga kerja seperti email, nomor handphone, lokasi pekerjaan, kemudian alamat domisilinya, dan juga ID pegawai melalui SIPP online. Untuk saat ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini tampilan untuk SIPP online-nya sudah tampilan yang baru. Oke, selanjutnya kita coba langsung masuk saja ke SIPP online perusahaannya. Di sini saya menggunakan perusahaan sebagai percontohan saja. Jadi Bapak Ibu, ini bukan perusahaan yang ada sebagai peserta di BPJS Tenagakerjaan. Ini hanya SIPP contohnya saja. Oke, kita login saja. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat sendiri di sini ada satu perusahaan dengan satu orang tenaga kerja. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengetahui sendiri berapa orang tenaga kerja yang ada di perusahaan. Mungkin ada 5, ada 10, ada 100, ada ribuan. Nah, dengan adanya angka tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan skema apakah melakukan update-nya secara individu atau secara massal. Kalau seandainya ingin melakukan secara individu, misalnya ada tenaga kerja sejumlah 5 orang, 10 orang, itu Bapak Ibu bisa pilih pencaharian terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dicari melalui NIK, nomor kartunya, nomor pegawai, atau dengan nama pekerjanya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pencarian, di peserta aktif ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengklik kolom action. Di paling pojok kanan ini ada kolom action yang seperti gambar pulpen warna merah ini. Diklik saja, di scroll ke bawah sedikit kalau seandainya tidak ditemukan. Nah, di sini ada kolom edit profile. Nah, di kolom edit profile ini Bapak Ibu bisa menyesuaikannya. Menyesuaikannya di sini kan masih ada kolom-kolom yang tidak ada isinya nih, tapi bisa diedit. Saya berikan contoh seperti alamat domisili. Misalnya alamat domisilinya sekarang di Jalan Panjang misalnya. Atau kemudian Jalan Panjang Jakarta Barat. Apa sih yang membedakan alamat domisili dengan alamat yang ada di IKTP-nya? Jadi alamat domisili itu adalah alamat pekerja saat ini. Kalau alamat di KTP itu adalah alamat pekerja yang ada berdasarkan KTP. Ya kita nggak tahu kerjanya itu mungkin adalah perantauan kan. Nah jadi itu alamat KTP kalau alamat dia yang lalu. Tapi alamat domisili ini adalah alamat dia tempat dia tinggal sekarang. Ataukah dia pindah rumah, ataukah dia kontrak rumah, ataukah dia ngekos dan segala macam. Di sini bisa disesuaikan saja, jadi bisa dikoordinasikan dengan pekerjanya di mana alamat domisilinya. Kemudian di sini nomor pegawainya. Kemudian di sini nomor handphonenya. Ini bisa diedit nomor handphonenya. Misal 081234567810 seperti itu. Kemudian emailnya bisa diisi, misalnya emailnya di sini nama lengkap @gmail.com misalnya. Kemudian pilih lokasi pekerjaannya, misalnya sekarang dia berada di Jakarta Barat. Silakan dipilih Jakarta Barat. Kemudian di save. Kemudian klik setuju. Nah, apabila sudah dilakukan hal seperti ini, otomatis hasilnya akan terupdate langsung Bapak Ibu. Bisa dicek lagi dengan mengklik edit profil tenaga kerja tersebut. Nah, di sini sudah muncul. Tadi kita tidak mengedit nomor pegawainya, ini boleh diedit kan, kita nggak tahu kan dari perusahaan tersebut apakah ada nomor pegawainya atau tidak, disesuaikan saja. Ini sudah sesuai dengan rincian tenaga kerja. Kemudian ada cara kedua yaitu update secara massal. Di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri kolom koreksi data TK massal. Silahkan diklik, kemudian di download template-nya. Download dulu
jadi template-nya. Oke, template-nya sudah jadi. Nah, setelah Bapak Ibu download template-nya, di sini yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah judul template di atas ini. Nah, judul ini tidak boleh berubah sama sekali. Tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih juga. Misalnya ditambahkan embel-embel apa itu tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu juga boleh perhatikan di sini untuk petunjuk pengisian. Yang mana dalam template Excel ini Bapak Ibu tidak boleh melakukan perubahan untuk data-data yang berkolom merah. Jadi hanya perubahan data hanya dilakukan pada kolom berwarna kuning. Nah, seperti ini data tenaga kerja yang tadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri, di sini ada kolom merah. Ya, kolom merah itu tidak boleh sama sekali diedit Bapak Ibu atau akan menyebabkan error atau batal nanti proses editnya. Kenapa demikian? Karena ini jika ingin melakukan perubahan terhadap data tenaga kerja ini, itu harus melakukan update-nya secara resmi dengan menggunakan surat resmi pengajuan koreksi data. Misalnya Bapak Ibu menemukan data tenaga kerjanya itu tidak valid di NIK misalnya, itu jangan dilakukan koreksinya di sini. Jangan, nggak boleh. Itu harus diajukan langsung ke pembina di BPJS Tenagakerjaan menggunakan surat resminya. Kemudian di sini, oke, kita masuk ke kolom-kolom yang akan digunakan untuk update. Seperti di sini ada nomor pegawai, kita coba isi saja. Di sini 123 misalnya. Pegawai PEG. Nah, kemudian di sini alamat domisilinya. Alamat domisilinya tadi karena kita sudah edit di individunya, satu-satunya kan, satu-satuan, itu alamatnya Jalan Panjang Jakarta Barat. Coba kita ganti jadi Jalan Daan Mogot. Kemudian nomor handphonenya mungkin berubah. Di sini yang seperti kolom untuk handphone, ini pastikan untuk kolomnya itu dirubah atau diganti dengan formatnya teks. Agar angka kosongnya itu bisa terdeteksi. Jadi kita ganti misalnya nomor handphonenya itu 08777777 misalnya. Nah, untuk nomor telepon ini tidak boleh pakai titik, tidak boleh pakai koma, tidak boleh pakai strip dan segala macam. Jadi harus angka keseluruhan. Kemudian di sini lokasi pekerjaan ini bisa menyesuaikan dengan kolom yang ada di lokasi pekerjaan. Misalnya tadi itu kan Jakarta Barat, misal dia sekarang ada di Jakarta Selatan, kita ubah aja 3174. Oke. Kemudian untuk emailnya tadi kan kita ubah namanya nama lengkap @gmail.com. Oke, kita ganti lagi misalnya lengkap data @gmail.com. Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk nomor telepon, kemudian email, Bapak Ibu jangan memberikan atau mengisi apabila ada tenaga kerja yang memiliki 2 nomor telepon atau 2 email, itu cukup isi 1 saja yang aktif. Jadi jangan sampai double seperti itu. Nah, ini silahkan di save, Excelnya di save. Nah, nanti setelah di save, Bapak Ibu bisa upload kembali ke SIPP online-nya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke SIPP tadi, SIPP online. Nah, di sini bisa mengupload data Excel tadi. Silahkan diupload saja. Oke. Setelah diupload, kita tunggu sebentar prosesnya. Wah, ini masih loading. Oke, berhasil. Kita tunggu. Oke.
Nah, sudah muncul. Ini data yang tadi. Setelah kita lakukan edit, format datanya sudah valid. Silakan diupload. Klik setuju. Untuk proses ini ada kemungkinan untuk beberapa orang tenaga kerja yang dilakukan editing mungkin terkait datanya itu mungkin loadingnya cukup lama. Tapi tergantung koneksi juga karena hari ini saya tethering dari handphone jadi agak lama sepertinya. Nah, kemudian terkait data yang sudah di-upload tadi, untuk melakukan pengecekannya, gimana sih ngeceknya Pak Denny? Apakah sudah terupdate atau belum? Seperti itu kan. Silahkan klik koreksi data TK massal, kemudian di-download lagi saja Excel-nya. Sama seperti tahap awal tadi, di-download Excel-nya, nanti akan muncul data-data tenaga kerja tersebut yang sudah terupdate-nya. Karena template Excel yang sebelumnya itu sudah di-upload, sudah dilakukan edit kan. Kemudian untuk membuktikannya apakah sudah terupdate atau belum, itu silahkan di-download lagi template-nya. Nah, silahkan cek data-data tenaga kerja yang Bapak Ibu edit tadi. Atau kalau seandainya memang mau melakukan pengecekannya satu-satu bisa, itu tata caranya sama seperti tahap pertama tadi, cari nama tenaga kerjanya, klik di action, edit profile, silahkan dicek. Nah, seperti ini. Ini tadi alamat domisilinya Jakarta Barat sudah berubah di Jalan Dan Mogot, nomor pegawainya juga yang tadinya kosong sudah 123 PED, kemudian nomor handphonenya juga yang tadinya 0813456789 sudah jadi 0877, emailnya juga yang sebelumnya di nama lengkap @gmail.com sekarang sudah menjadi lengkap data gmail.com, kemudian lokasi pekerjaannya yang sebelumnya Jakarta Barat sekarang juga sudah menjadi Jakarta Selatan. Oke, mungkin sekian Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dapat memahami alur dan prosesnya. Silahkan di logout SIPP online-nya. Dan mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu untuk melakukan update data tenaga kerja tersebut. Kemudian di-download saja sebagai backup data untuk perusahaan. Oke, mungkin sekian dari saya. Bapak Ibu sekalian sehat-sehat semua, semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang, wassalam.